atas kepercayaannya. Terima kasih sudah hadir di video ini. Jadi izinkan gue memperkenalkan diri. Gue adalah Jose Aditya. Untuk lo yang baru pertama kali kenal, salam kenal. Gue adalah founder dan master coach dari True Love, platform upgrade diri dan belajar romansa khusus untuk wanita nomor 1 di Indonesia. Tujuan dari platform ini adalah kita pengen ada 1 juta wanita yang bahagia di Indonesia. Kenapa? Karena kita percaya betul, dari satu wanita yang bahagia itu bisa bikin dunia jauh lebih indah. Logikanya sederhana kok. Kayak gini aja, kalau misalkan kita di rumah, wanita itu punya katalisator yang tinggi banget. Kalau di rumah kita punya nyokap misalkan, kalau ibu kita bahagia, kalau ibu kita riang gembira, produktif, rata-rata orang yang ada di rumah biasanya juga bahagia, biasa juga riang gembira. Suaminya produktif, anak-anaknya juga produktif, semuanya happy. Tapi kalau satu wanita ini, ibu kita lagi nggak happy, lagi bad mood, rasanya tuh satu rumah jadi kayak mencekam. Nah makanya kita pengen banget dan kita terobsesi banget pengen mewujudkan 1 juta wanita bahagia di Indonesia. Dimulai dari mana? Dimulai dari kamu. Siap? Mulai ya. Kalau siap, ayo kita mulai. Let's go. Ladies, welcome di free video series dari Komitmen Mastery. Ini adalah video pertama dari 3 video yang kita janjikan buat lu semua. Dan kalau lu cocok sama materinya, lu bisa ikutan webinar full versionnya nanti di belakang. Nah, gimana pun caranya lu ada di sini. Sekali lagi gue cuma mengucapkan makasih banyak atas kepercayaan lu. Bisa jadi lu tahu ini dari iklan, bisa jadi lu tahu ini dari temen, bisa jadi lu gak sengaja ngeklik website ini. Dimanapun dan bagaimanapun caranya lu sampai di sini, thank you so much atas kepercayaannya, sudah ngeklik, sudah masukin nama, sudah masukin email, dan akhirnya kita ada di sini. Dan gue nggak percaya sama yang namanya kebetulan. Mungkin it happen for a reason. Mungkin lu ada di sini karena lu lagi cari solusi. Gimana caranya lu bisa komit sama pasangan lu? Atau gimana caranya pasangan lu bisa komit sama lu? Kalau iya, lu ada di video yang tepat. Dan gue juga mau menjelaskan sedikit soal background gue. Mungkin lu semua yang belum pernah kenal sama gue, ini siapa nih? Cowok-cowok sok-sokan ngomong soal romansa perempuan lagi. Haha. ya gak salah sih kalian ngomong kayak gitu karena kita baru pertama kali kenal. Makanya izinkan gue cerita sedikit background gue. Gue Jose Aditya dan gue gak pernah bercita-cita menjadi seorang love coach. Gue gak pernah bercita-cita ngebangun platform yang namanya True Love. Gak pernah, dan ini tuh gak sengaja. Jadi ceritanya ini tuh hanya gara-gara gue pengen merit di zaman dahulu kala, zaman purba ya, zaman dinosaurus. Tapi gue punya kakak perempuan yang usianya 30 something yang gak punya pengalaman tentang romansa sama sekali. Dan waktu zaman itu gue mau merit, gue minta izin sama nyokap. Ma, aku mau merit ya. Dan nyokap gue bilang, Iya, nggak apa-apa. dan kakak perempuan gue juga bilang, Iya bro, nggak apa-apa. Silakan kalau mau nikah. ya berarti kan semuanya fine-fine aja. Tapi ya, lu tau lah ya, raut wajah orang tua yang ngomong iya di mulut, tapi enggak gitu loh. Sampai akhirnya gue cukup khawatir sama keselamatan nyokap gue sendiri. Kenapa khawatir? Karena nyokap gue tuh orangnya baik banget, sangat-sangat protektif sama anaknya, dan bisa jadi overthinking dan nanti gak bisa makan, gak bisa fokus sama hidupnya. Jadi gue takut itu mengkonsumsi ibu gua gitu loh. Ya, akhirnya nyokap gua jadi sakit dan ujungnya kan gua juga yang draining. Makanya daripada kayak begitu, gua dan calon bini gua waktu yang sekarang udah jadi istri gua memutuskan untuk menunda pernikahan terlebih dahulu untuk bantu kakak perempuan gua. Dan singkat cerita, kakak perempuan gua sekarang udah married, gua juga udah married, dan sudah berdampak sekitar ke 152.196 wanita di Indonesia untuk bisa bahagia di kehidupan romansanya. Cukup perjalanan yang panjang. Kita sudah 8 tahun melalui semua perjalanan ini, dan perjalanan masih panjang karena target kita 1 juta wanita loh. Dimulai dari mana? Lagi-lagi dimulainya dari kamu. Nah, sebelum kita bicara soal komitmen, lu perlu paham dulu apa sih itu komitmen. Karena gini, gue punya analogi yang gampang banget. Kayak misalkan mobil, lu kalau misalkan punya mobil atau pengen mengendari mobil dan lu pengen nyampe ke sebuah tempat, pasti lu butuh kepastian, betul nggak? Lu pengen kepastian, kalau gue pakai nih mobil, kalau gue nyetir, gue bisa nggak nyampe ke tujuan dengan selamat, dengan aman, dengan nyaman, dengan cepat, dan enjoy dalam prosesnya, betul nggak? Begitu juga dengan kehidupan romansa. Lu kan pengen nih romansa lu nih dengan aman, dengan nyaman, cepat, dan enjoy dalam prosesnya. Cuman sama kayak mobil, kalau lu nggak kenal apa itu komitmen, kalau lu nggak kenal mobilnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa, oh kalau gue setir ke kiri belok tuh, oh kalau gue setir ke kanan belok tuh, oh kalau misalkan gue bend angle-nya cuma segini, maka beloknya cuma segini, oh kalau gue tambahin lagi angle-nya, maka beloknya akan lebih banyak lagi. Kalau lu sudah ngerti sampai segitu, lu pasti akan ada kepastian. Kalau lu udah tahu, oh mencet yang ini tuh ngegas, oh mencet yang ini tuh ngerem, oh ini tuh ganti gigi. Kalau lu udah tahu semuanya, maka kepastian, kenyamanan, dan keseruan dalam prosesnya jadi lebih mudah untuk dicapai. Tapi
kalau lu naik mobil, lu bisa nyetir mobil, tapi lu nggak tahu ini cara ganti gigi yang mana, ini yang mana, pasti akan terjadi tanda tanya besar di kehidupan lu. Sama kayak di romansa, komitmen juga sama. Kalau lu nggak ngerti komitmen itu apa, kalau lu nggak ngerti cara kerja komitmen itu seperti apa, gimana caranya lu bisa mengendalikan yang namanya komitmen. Maka lu perlu kenal dulu apa itu komitmen. Karena dulu sebelum gue menjadi seorang love coach, gue juga pernah punya isu soal komitmen. Gue pernah jadi cowok selingkuhan loh, Bu. Enggak, bukan gue yang tukang selingkuh, bukan. Tapi sayangnya gue adalah pria yang jadi selingkuhan. Tapi yang bikin sedih itu bukan karena gue jadi cowok selingkuhannya sih. Tapi yang bikin sedih itu adalah gue jadi cowok selingkuhan nomor 5 dan gue nggak sadar. Jadi tuh cewek punya 5 pacar, gue nggak tahu, gue nggak ngeh, dan gue baru ngeh ketika gue udah putus. Oh alah, ternyata gue sih cowok yang kelima. Dan gara-gara itu pun gue jadi agak tanda kutip ya trauma dan mulai nggak percaya lagi sama romansa. Gue jadi punya trust issue dan gue tahu banget lah rasanya gimana caranya jalanin hubungan yang nggak jelas arahnya. Lu makan jadi nggak enak, lu kerja jadi nggak jelas, jadi nggak tahu nih arahnya mau kemana. Nah sayangnya, di luar sana, mungkin ini juga berlaku sama lu, banyak yang nggak ngerti apa itu komitmen. Sampai akhirnya jadi salah treatment. Dan kalau sampai salah treatment, bukannya dapat komitmen, yang ada malah mandek hubungannya. Nah kalau lu pengen ngerti untuk soal komitmen, lu perlu buang jauh-jauh dulu pola pikir yang tentang bukan komitmen. Karena banyak orang sekarang nggak bisa tahu, nggak bisa ngebedain mana komitmen mana bukan, sehingga perlu dibuangin dulu tuh, mana yang iya, mana yang bukan, ini komitmen, ini bukan, gitu. Nah sekarang kita akan bahas apa aja yang tidak termasuk dalam komitmen, apa saja mitos-mitos yang perlu dibuang jauh dari pikiran lo. Yang pertama, buang jauh-jauh pikiran seperti ini, bahwa komitmen bukanlah hutang. Karena banyak orang di luar sana mikir komitmen tuh hutang, karena kan suka ditagih-tagih ya. Tapi kenyataannya komitmen bukan hutang. Komitmen bukan hutang karena tidak bisa ditagih. Gue ngerti sih pola pikir kayak gini karena banyak cowok kan deketin lo dengan kata-kata yang manis, bilang, Yuk nikah, aku serius loh sama kamu, bla bla bla. Nanti kita kesini, nanti kita honeymoon ini manis banget gombalannya. Tapi pas ditagih kejelasannya, kabur atau malah nggak jelas juntrungannya. Karena kan menurut kalian janji adalah hutang katanya, dan katanya komitmen sama dengan janji, janji sama dengan hutang. Ya berarti komitmen sama dengan hutang dong, coach. Enggak gitu. Sayangnya komitmen bukan hutang. Komitmen adalah sebuah output, adalah sebuah hasil akhir. Karena komitmen adalah sebuah output, maka pasti ada prosesnya dulu, pasti ada inputnya dulu. Nah sayangnya, banyak wanita di luar sana, karena nggak tahu hal ini, dan nggak sadar tentang hal ini, yang mereka lakukan adalah tanpa memastikan inputnya sudah ada, tanpa memastikan prosesnya udah ada, tiba-tiba dia nuntut komitmennya perlu ada. Padahal komitmen kan output, itu bukan hasil akhir. Ucapan, janji memang hutang, tapi ucapan dan janji itu bukan komitmen. Itu yang perlu dipahamin dan perlu dibuang jauh-jauh. Itu yang pertama. Yang bahwa komitmen bukanlah hutang. Dan yang kedua yang perlu dibuang juga dari pikiran banyak manusia adalah banyak wanita yang beranggapan bahwa cowok itu gak suka sama komitmen, bahwa cowok itu buruk sama komitmen, trauma sama komitmen. Apa iya? Sebenarnya sih nggak juga ya, Lidis ya. Karena kalau lu pengen tahu apa itu komitmen, lu perlu buang jauh-jauh pikiran kayak gini. Karena komitmen itu nggak ada urusannya sama gender. Karena yang tukang selingkuh bukan cuma cowok, cewek juga ada yang tukang selingkuh. Kalau lu mengeneralisasi bahwa semua cowok itu nggak suka komitmen, atau semua cowok itu buruk soal komitmen, apa kabar sama orang tua kita yang mungkin, atau kakek nenek kita, atau mungkin orang-orang di luar sana yang komit dan bahagia dalam kehidupan romansanya dengan rumah tangga yang sampai sekarang? Toh mereka komit, mereka ada. Kalau misalkan semua pria itu nggak suka komitmen, apa kabar dengan mereka? Mereka siapa? Apakah mereka bukan laki-laki? Kan enggak, mereka tuh pria juga. So ini nggak ada hubungannya sama gender, dan nggak ada hubungannya juga apakah lu cowok atau cewek. Karena faktanya banyak juga kok cewek yang tukang selingkuh, banyak juga kok cewek yang tukang PHP. Faktanya banyak wanita yang juga melakukan hal sama. Jadi lagi-lagi ini bukan soal gender. Dan yang ketiga, soal salah paham tentang komitmen, ini perlu dibuang jauh-jauh. Banyak wanita berpikir kalau udah cinta dia tuh pasti komit. Ini agak absurd sih, makanya akhirnya jadi banyak pada nuntut kan, karena dia ngerasa kan dia cinta coach sama gua, coach, kenapa nggak komit? Atau mereka bertanya-tanya, Kamu cinta gak sih sama aku? Cinta? Ya kalau cinta nikahin dong.
Ya nggak gitu juga. Sering mendengar istilah kayak gitu. Nah, makanya teman-teman, kenyataannya cinta dan komitmen adalah dua hal yang berbeda, perlu dipisahkan. Dan yang ngebuat seseorang mau komit dan seseorang naksir sama kamu atau mau cinta sama kamu, itu dua hal yang berbeda sama sekali. Triggernya beda, cara nyampeinnya beda, perlakuannya juga beda. Dan untuk lu bisa ditaksir sama seseorang, lu cukup jadi menarik. Dan orang bisa naksir sama kamu hanya karena modal tampang, hanya karena punya kesukaan, kesamaan sedikit. Tapi kalau untuk komit, itu perlu kemampuan yang lain lagi. Nggak bisa disamaratakan. Jadi lu perlu melakukan input dan juga prosesnya yang berbeda. Jadi lu menarik aja nggak cukup, lu perlu jadi orang, perlu jadi pasangan yang ngerti gimana caranya men-trigger sebuah komitmen. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat, salah paham yang keempat adalah ketika wanita menyematkan komitmen sama dengan menikah. Iya, kan kalau dia sudah cinta sama aku, kalau udah komit sama aku, nikahlah. Dan menyamaratakan bahwa orang yang menikah pasti sama dengan komit. Ini agak berbahaya. Ya kalau kamu mau sama aku, komit sama aku, ya nikahin aku. Akhirnya yang terjadi adalah setelah dia nikah, ternyata cowoknya nggak berubah, ternyata cowoknya masih setengah hati, atau masih nggak komitmen, akhirnya dia makan hati. Habis itu pernikahannya hancur, habis itu pernikahannya bubar, habis itu hancur juga hatinya. Hancur loh kejadiannya dia. Jadi begitu kan nggak mau. Nah makanya ladies, kalau misalkan mereka yang mau nikahin lu, itu belum tentu komit. Tapi mereka yang komit, pasti mau nikahin lu. Itu sih yang perlu lu pahami sampai detik ini. Jadi ada 4 hal, kalau lu pengen tahu apa itu komitmen sebenarnya, lu perlu buang jauh-jauh hal ini. Masih banyak yang lain lagi, tapi intinya ini 4 hal ini yang perlu lu buang. Komitmen itu bukan hutang, komitmen itu nggak ada hubungannya sama gender, dan kalau dia cinta dia pasti komit, nggak juga. Menyamakan bahwa komitmen sama dengan menikah juga, nggak juga, karena banyak kok yang udah nikah tapi belum komit. Yang penting lu tahu apa itu komitmen. Kesimpulannya adalah, ladies, komitmen adalah sebuah output, dan lu perlu melakukan inputnya dan melakukan prosesnya terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan komitmen. Jadi nggak bisa asal nagih, lakuin dulu sebabnya, baru akan dapetin akibatnya. Yang berikutnya, yang ngebuat cinta sama lu dengan yang ngebuat orang komit sama lu adalah dua hal yang sangat-sangat berbeda. Jadi lu nggak bisa nyamain cara mainnya, oke ya? Dan yang ketiga, karena komitmen adalah hasil akhir, ini clue sih. Ini yang akan kita bahas di video yang berikutnya. Kalau gitu, komitmen itu apa, coach? Komitmen adalah sebuah keputusan sukarela, dan tugas kita sebagai pasangan adalah men-trigger supaya keputusan itu ada, dan keputusan itu tetap ada, sehingga dia akan terus komit sama kita lagi dan lagi sampai akhir hayat memisahkan. So, itu dulu dari gua. Semoga videonya bermanfaat. Komen di bawah kira-kira pelajaran apa yang paling berharga dan lu sukai dari video ini. Dan di video berikutnya, lu akan belajar banyak soal apa itu komitmen, gimana cara men-trigger komitmen, dan gimana sih cara kerja dari sebuah komitmen. Jadi lu bisa punya kepastian dalam kehidupan romansa lu sendiri. Kalau itu yang lu inginkan, maka stay tune. Kita akan bahas itu di video yang kedua. Kalau suka sama video ini, share ke teman-teman lu, bantu teman-teman lu semua untuk bisa belajar video ini. Kalau ada salah kata, gue mohon maaf, dan pasti ada salah kata, gue Jusya Aditya. Sampai jumpa di video berikutnya.